Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini masih lanjutan seri Camino de Santiago. Memang Camino de Santiago sudah selesai ketika kita sampai di Katedral Santiago de Compostela dan kemudian ditutup dengan misa untuk para peziarah. Namun perjalanan kami sesudah dari Camino ini masih lanjut ke Lourdes atau Lourdes di Prancis Selatan. Prancis Selatan Barat. Perjalanan dari Santiago ke Lourdes itu menggunakan jalan darat. Dan karena itu kami terpaksa harus menginap di tengah perjalanan, yaitu di Bilbao. Tapi kemudian besoknya kita sore sudah sampai di Lourdes. Lourdes ini tempat yang luar biasa. Tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette Soubirous. Kita pasti sudah kenal semua. Namun yang luar biasa bagi saya adalah perasaan, vibe, energi yang begitu positif dan suci karena batas antara surga dan dunia itu seperti kapur. Ada kesatuan antara yang ilahi dengan yang manusiawi. Surganya itu kelihatan dekat sekali. Rasanya itu dekat sekali. Karena disitulah Bunda Maria menampakkan diri kepada Bernadette untuk beberapa kali. Dan betapa banyak orang yang datang mengalami berkat Tuhan, kesembuhan dari berbagai macam penyakit yang mereka derita. Yang menarik adalah bahwa Lourdes ini salah satu dari mujizat yang berkaitan dengan ajaran gereja atau dogma gereja. Dan kehadiran penampakan Bunda Maria ke Lourdes menegaskan bahwa dogma gereja, ajaran gereja, itu berasal dari surga. Kita tahu bahwa dogma gereja itu tidak bisa salah. Dogma itu ajaran gereja yang tidak bisa salah. Dan tidak semua ajaran gereja adalah dogma. Hanya beberapa saja. Pada waktu itu ditetapkan dogma Maria dikandung tanpa noda dosa. Maria Immaculata. Para uskup dalam sinode para uskup menetapkan itu sebagai infallible. Ajaran gereja yang tidak bisa salah. Yang berarti juga dogma. Itu mengakhiri seluruh perdebatan. Apakah benar bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa? Memang dasar kitab sucinya masih bisa diperdebatkan antara iya dan tidak. Tetapi ketika ditetapkan sebagai dogma, maka perdebatan itu sudah selesai. Lalu para uskup kembali. Salah satunya adalah uskup di Prancis yang wilayahnya itu mencakup Lourdes. Nah, pada waktu itu Bernadette lapor kepada pastor paroki bahwa ia mendapatkan penampakan Bunda Maria. Tapi tentu perlu dicek ya, tidak segera diakui dan diterima. Dengan berbagai macam cara, akhirnya pastor paroki lapor kepada uskup. Dan kemudian uskup datang, dan uskup itu juga bertemu dengan Bernadette, lalu kemudian, oke, kalau memang benar kamu mendapatkan penampakan dari Bunda Maria, coba tanya, siapa namanya? Maka benar Bernadette, kemudian ketika esok harinya kembali, dengan segala macam kerendahan hati, rasa hormat dan cinta, dia bertanya, siapakah namamu, sang putri yang cantik? Dan Bunda Maria mengatakan, akulah Santa Maria Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Maka ketika Bernadette kemudian ketemu kembali dengan uskupnya bertanya, siapa? Kamu sudah ketemu lagi? Sudah. Siapa namanya? Maria Immaculata. Uskup langsung menangis.
Mengapa? Karena itu pasti benar. Pertama, dogma Maria Immaculata itu baru ditetapkan di Roma dan dia baru kembali. Tidak mungkin Bernadette ngerti. Bernadette ini sekolah saja tidak. Jangankan Bernadette, pastor parokinya aja belum tentu tahu bahwa dogma Maria Immaculata sudah ditetapkan. Sama seperti Anda dan saya. Kebanyakan umat, tidak semua, belum pernah membaca dokumen Konsili Vatikan II. Padahal itu ditetapkan tahun 1965, selesai. Belum tentu tahu itu Gaudium et Spes apa, isinya apa, Lumen Gentium itu apa, isinya apa. Belum tentu. Apalagi Bernadette zaman itu. Bagaimana dia bisa tahu itu adalah Maria Immaculata? Ya karena Bernadette langsung bertemu dengan orangnya. Maria Immaculatanya dia ketemu dan ketika ditanya ya dialah Maria Immaculata. Itulah konfirmasi dari surga. Dogma yang ditetapkan oleh gereja mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan langsung. Dalam hal ini juga kita perlu belajar satu hal. Bahwa apa yang sudah diajarkan oleh gereja dan dinyatakan dogma itu pasti benar dan pasti dari surga. Sudah terbukti. Yang kedua, kita seringkali banyak berdiskusi tentang dogma, tentang ajaran. Yang namanya ajaran bisa diperdebatkan. Lebih baik langsung dicek sama orangnya. Dan itu yang kemudian mengkonfirmasi. Di sini kita diundang. Dalam menjalankan iman, kita perlu menjalaninya dari segi pengalaman, experiencing. Jangan hanya dogma-dogma dan ajaran-ajaran. Dicek kebenarannya berdasarkan pengalaman. Kalau dikatakan adalah Tuhan adalah Sang Penyelamat. Jangan dibuktikan dengan data-data kitab suci. Boleh, tapi itu sudah jelas. Sekarang dicek apakah benar Tuhan Yesus adalah penyelamat di dalam hidup Anda sendiri. Itu lebih penting. Itu konfirmasinya. Sehingga iman bukan hanya mempercayai konsep, tetapi mengalaminya langsung dalam hidup sehari-hari. Yesus adalah penebus dosa manusia. Tidak usah dicek di kitab suci karena sudah jelas. Itu sekedar konsep, pengertian. Cek saja dalam pengalaman sehari-hari. Benarkah Anda mengalami diampuni? Anda ditebus? Pengalaman yang Anda rasakan dan Anda alami jauh lebih penting. Karena beriman bukan masalah konsep, tapi masalah mengalami Allah sendiri. Ada begitu banyak diskusi sepanjang sejarah gereja, ribuan tahun. Sampai sekarang masih diskusi lagi tentang kebenarannya. Nggak usah. Diskusi sudah selesai, itu sudah ribuan tahun, ngapain diskusi lagi seolah-olah baru. Ajaran gereja itu kalau mau didiskusikan, kasih tahu saja. Hasil diskusinya sudah banyak, tinggal baca, tinggal you percaya atau tidak, dan mengalami atau tidak. Itu saja. Maka pengalaman penampakan di Lourdes itu sangat penting. Yang mengingatkan kita semua untuk seringkali ngecek tentang iman yang kita yakini. Dicek dengan pengalaman kita. Benarkah kita mengalaminya? Yesus bangkit dari kubur. Yesus hidup, bangkit. Tidak lagi mati, mengalahkan kematian. Dia sungguh hidup. Benar, menurut kitab suci. Tapi coba tolong dicek. Apakah dalam hidup saudara Tuhan Yesus sungguh hidup? Sungguh bangkit? Sungguh menyelamatkan? Dicek. Supaya memang kita beriman berdasarkan pengalaman. Bukan hanya pengertian. Penampakan di Lourdes mengajarkan kepada kita untuk lebih sering mengalami apa yang kita yakini. Sebetulnya iman akan Tuhan itu sederhana. Tentang kelahiran, tentang kanak-kanak, tentang perjamuan,
tentang pesta perkawinan di Kana. Bukan yang luar biasa. Tidak harus berbicara berjam-jam menjelaskan tentang iman. Apa yang perlu dijelaskan tentang Bunda Maria yang menerima kabar dan kemudian hamil? Apa yang perlu dijelaskan ketika Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang di Bethlehem? Peristiwa sederhana, peristiwa kelahiran, pengungsian, pembaptisan, sederhana-sederhana. Maka mari kita mencoba mengalami sendiri apa yang Anda yakini tentang Tuhan Yesus, tentang Bunda Maria. Sehingga ini menjadi pengalaman, bukan konsep. Memang ada waktunya. Gereja mengadakan apologetik, pembelaan terhadap imannya. Mengapa? Karena itu pada awal-awal perjalanan ajaran gereja. Banyak serangan, banyak komplain, banyak pertentangan, banyak penolakan. Maka perlu menjelaskan. Nah, itulah masa apologetik. Tapi itu sudah ribuan tahun yang lalu. Sudah terikot dengan baik. Sekarang sudah nggak ada yang baru lagi. Sekarang adalah saatnya mengimani apa yang sudah diperjuangkan secara apologetik itu. Dan karena pada waktu itu banyak membela diri dengan apologetika, dengan argumentasi, filsafat, teologi yang memang bagus sekali dan memang terbukti benar, praktek-praktek devosional mulai ditinggalkan atau agak dilupakan. Maka saya mengajak saudara sekalian, cobalah kembali mempunyai devosi-devosi pribadi yang afektif. Entah rosario, entah doa-doa kepada Padre Pio, entah doa-doa koronka, kerahiman ilahi, sebagai praktek yang sungguh-sungguh menyangkut seluruh hidup kita. Atau juga rosario 7 duka cita Maria, atau Maria pengurai simpul masalah, atau novena. Jalankan itu sebagai praktek yang mengimbangi segala macam konsep yang sudah begitu besar dan sudah ada tersedia secara lengkap. Kita kembali melengkapi perjalanan gereja dan perjalanan iman kita, baik secara konseptual maupun juga secara praktis devosional. Praktekkan juga meditasi-meditasi, kontemplasi, hening, sehingga apa yang sudah diimani secara konseptual dirasakan dan dialami langsung di dalam pengalaman yang nyata. Sehingga iman kita seimbang, bukannya konsep, tetapi juga devosional, juga kontemplatif, juga meditatif. Sehingga kemudian kita bisa mengalami sendiri pengalaman akan Allah yang mengutus Yesus, Yesus yang bangkit, Bunda Maria yang selalu menolong, itu menjadi sebuah pengalaman, bukan sekedar pengertian. Semoga pengalaman perjalanan lanjutan Camino ini membantu kita bisa menghayati iman kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Dan hidup atas iman itu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.